Terus si Thomas ini ngomong, pada saat itu dia tuh pulang kerja. Pas dia pulang kerja, dia lihat Christina sudah tergeletak, sudah tidak bernyawa. Terus si Thomas ini panik, karena panik dia mau si Christina. Kita semua di sini pasti punya blender kan di rumah, ya kan? Ya mungkin anak kos mungkin nggak punya, tapi pada umumnya kan orang-orang tuh punya yang namanya blender. Dan blender tuh biasanya dipakai untuk menghaluskan bahan makanan kan guys. Di kasus ini, orangnya tuh pakai blendernya bukan untuk menghaluskan bahan makanan guys, tapi buat menghaluskan manusia. No, no, no. Aku ceritain ya ke kalian gimana ceritanya, karena korban di sini adalah salah satu finalis Miss Universe, gengs. Bukan kaleng-kaleng korbannya. Korbannya bernama Kristina Joksimovic. Dia adalah seorang wanita berusia 38 tahun. Dia lahir pada tanggal 15 April 1985 di Switzerland. Kristina ini memiliki darah Serbia, guys. Tapi dia tinggalnya di Switzerland. Kristina ini memulai karirnya pertama kali dengan mengikuti suatu ajang kecantikan. Dan dia memenangkan kontes ini guys, dan kontes ini adalah kontes Miss Northwest Switzerland. Dan seperti di Indonesia, untuk mengikuti Miss Indonesia itu kan biasanya perwakilan tuh setiap daerah. Nah ini sama persis seperti si Kristina. Kristina nih mewakili daerahnya guys. Dan setelah dia menang di Northwest, akhirnya dia pun naiklah menjadi peserta Miss Switzerland. Selain terkenal sebagai model, sebenarnya Kristina adalah sosok yang berdampak bagi banyak orang juga guys. Kristina sangat suka banget menginspirasi wanita-wanita muda agar percaya dengan dirinya sendiri gitu. Di tahun 2007, Kristina juga bahkan membuka sebuah agensi untuk catwalk. Tapi sebenarnya tujuan utamanya itu bukan hanya untuk catwalk aja, enggak guys. Namun dia memberikan pelajaran kepada wanita-wanita muda gimana agar bisa percaya diri meskipun menggunakan high heels. Konsepnya cukup unik ya guys ya, karena ya aku ngerti sih dalam dunia kerja kan banyak tuh yang juga pakai high heels gitu kan. Tapi nyatanya dalam dunia kerja tuh nggak pede. Jadi ya Kristina ini datang untuk membuat orang-orang yang masih muda ini, wanita-wanita karir ini untuk lebih pede lagi. Dia juga bahkan mengajari orang-orang gimana sih agar bisa pede depan umum. Dia ngajarin gimana cara berjalan, cara berkomunikasi, cara bersikap. Jadi setiap wanita-wanita itu bisa yakin gitu kalau dalam melakukan sebuah tindakan gitu, nggak perlu takut-takut atau ragu-ragu gitu. Dia bahkan pernah membimbing Miss Switzerland ke Miss Universe. Selain di dunia modeling, Kristina ini juga sebenarnya punya karir yang kuat guys, karir yang hebat gitu. Dia bekerja di bidang IT, yaitu Google, dan di sana dia bekerja sebagai HR, sebagai HRD gitu gengs. Jadi HRD kan nggak bisa main-main ya guys ya, apalagi untuk perusahaan yang sebesar Google. Tapi dia bisa guys mendapatkan pekerjaan itu. Jadi Kristina ini nggak hanya cantik guys, tapi Kristina juga adalah sosok wanita yang pintar. Wanita yang juga hebat gitu guys. Pada tahun 2017, Kristina ini menikahlah dengan seorang laki-laki yang bernama Thomas. Thomas ini adalah seorang pengusaha dan juga merupakan anak dari seorang pengacara yang sukses pada saat itu. Dari pernikahan ini, dia dikaruniai 2 orang anak perempuan yang lucu-lucu dan cute-cute guys. Selain memiliki karir yang membanggakan, memiliki keluarga yang harmonis, Kristina juga memiliki teman-teman yang banyak gengs. Teman-teman Kristina ini sering banget mengatakan kalau Kristina adalah orang yang baik, suka menolong, rajin, baik gitu. Teman-temannya juga selalu mengatakan bahwa Kristina adalah sosok yang menginspirasi gitu. Bahkan salah satu temannya Kristina ini sempat minta tolong sama Kristina, padahal posisinya jauh. Kristina tuh rela nyetir gitu, bermil-mil berjauh-jauhan gitu agar bisa nolong temannya. Dia rela berkorban, gengs. Kristina ini memiliki media sosial, gengs. Dan di media sosialnya ini, Kristina ini sering banget ngeposting foto-fotonya yang bahagia gitu dengan kehidupannya. Banyak banget fotonya dengan suaminya yang romantis, mereka sering jalan-jalan, pokoknya kehidupannya ya seperti selebgram gitulah di Instagram. Nampaknya indah banget. Kita ya kan pas lihat kok ngerasa kayak, ih kok gini kali hidup kita ya, kok orang ini hidupnya bisa enak gitu ya kan. Pasti kadang-kadang bisa mikir gitu ya kan. Tapi guys, sayangnya apa yang terlihat di HP itu gak selalu sama dengan realitanya guys. Ya, kalian pasti udah sering banget kan dengar kisah seperti ini. Dan ini terjadi juga di Kristina. Ternyata Kristina yang nampak saling mencintai gitu sama suaminya, yang nampak so sweet gitu sampai dianggap couple goals, ternyata mengalami kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Si Thomas ini kasar banget guys, red flag banget. Si Thomas ini pernah ngedorong si Kristina, pernah mukul Kristina. Bahkan dia sampai pernah tuh kayak lehernya Kristina, gengs. Dan KDRT-nya si Thomas ini nggak berhenti gitu, makin hari makin parah. Akhirnya Kristina laporlah ke polisi.
Polisi kemudian datang, namun ya si Thomas nggak ditangkap karena Christina akhirnya memberikan solusi bahwa dia tuh ingin bercerai dari Thomas. Namun sayangnya guys, harapannya si Christina untuk cerai dengan Thomas tidak terrealisasikan. Pada tanggal 13 Februari 2024, ini barusan aja nih guys kasusnya guys, malam mau Valentine guys. Orang tuanya Christina ini datanglah ke rumahnya Christina. Mereka datang ke rumah Christina karena orang tuanya Christina ini mendapatkan telepon dari sekolah cucunya. Jadi guru-guru cucunya ini bilang kalau seandainya cucunya ini nggak dijemput sama Christina. Ya orang tuanya ngerasa aneh dong karena Christina ini selalu jemput on time. Gak mungkin dong dia lupain anaknya. Jadi anak-anaknya Christina ini dijemputlah sama nenek kakeknya. Setelah dijemput oleh kakek neneknya ya tentu dibawalah ke rumahnya Christina. Sampai di rumah Christina, semuanya baik-baik aja gitu ya kan awalnya. Tapi orang tuanya Christina ini ngerasa aneh gitu. Kok nggak ada Christina di rumah? Jadi orang tuanya ini nanya lah sama si Thomas. Thomas, Christina kemana? Dan ketika ditanya sama orang tuanya Christina di mana? Thomas ini ngejawab kalau Thomas tuh nggak tahu Christina ada di mana. Dan ini adalah hal yang aneh banget gitu guys. Karena Christina tuh tipe orang yang kalau seandainya pergi gitu pasti ngasih info gitu. Nggak mungkin tiba-tiba hilang. Karena curiga, akhirnya ayahnya Christina ini mencoba mencari Christina di dalam rumahnya Christina. Dia nyarilah keliling kiri kanan gitu ya kan, sampai akhirnya dia masuk ke dalam ruang cuci pakaian. Saat ayahnya masuk ke ruangan ini, dia nggak ada ngeliat satu hal yang mencurigakan. Sampai suatu ketika matanya tertuju ke kotak sampah guys. Di dalam situ dia ngeliat ada sebuah plastik hitam yang dimana plastik hitam tersebut ada rambutnya si Christina. Ya curiga lah ya kan bapaknya kok ada gitu rambut Christina di sini. Jadi bapaknya tuh lihat gitu kantong plastiknya dan ketika dibuka ternyata di situ ada kepala Christina weh. Ya kaget lah bapaknya ngelihat ada kepala anaknya di situ. Bapaknya langsung panik, teriak-teriak minta orang lapor polisi. Dan dalam keadaan kepanikan seperti itu guys, kaburlah si Thomas. Polisi kemudian datanglah ke rumah Christina dan melakukan pemeriksaan. Saat diperiksa, mereka akhirnya menemukanlah bagian tubuh Christina ada di rumahnya guys. Dan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Karena bukan hanya kepala aja guys yang dimutilasi, tapi dia juga memutilasi bagian tubuh Christina yang lainnya. Dan gak hanya mutilasi guys, dia juga melakukan hal yang psycho banget gengs. Thomas mematahkan sendi pinggulnya si Christina. Kemudian dia mengeluarkan tulang Christina dan memisahkan tulang Christina dengan sendinya Christina gengs. Dan gak hanya di pinggulnya aja yang dia lakuin hal itu guys. Di anggota tubuhnya Christina juga yang lainnya dia lakuin hal yang sama. Dilakukan di lengan kiri atas Christina, lengan bawah tubuh Christina, dan bagian kaki kanan bawahnya Christina. Setelah dia pisahkan tulang sama sendi guys, dia itu memotong kasar guys tulang belakangnya Christina. Terus habis itu barulah dia pegal kepalanya si Christina gengs. Dan gak nyampe di situ aja, nggak nyampe di situ aja. Dia juga kemudian membelah tubuh Christina menjadi dua bagian. Dan di sini ada bagian yang sangat psycho lagi, lebih psycho lagi dari sebelumnya. Karena ketika dia mengeluarkan organ tubuhnya si Christina, ada satu bagian organ tubuh yang dia sangat hati-hati banget dalam mengeluarkannya gitu guys, yaitu rahim. Dan entah kenapa lah dia spesialkan rahim itu, nggak ngerti juga sih. Kok itu satu-satunya yang dia keluarkan, dia mutilasi dengan posisi yang bagus gitu. Dan guys, dia tuh melakukan tindakan kriminalnya ini menggunakan gergaji, pisau, dan juga gunting taman, gengs. Gunting kebun itu dipakai. Dan mungkin kita pikir ya udahlah ya sampai di situ aja mungkin ya kan. Dia tuh dimutilasinya. Enggak, geng, seperti pembukaan aku tadi ya kan, ada hal yang bernama blender di sini. Nah, itu dipakai dia, guys. Dipakai dia untuk menghaluskan anggota tubuhnya si Christina. Setelah di blender, dia pun memasukkan cairan kimia untuk melarutkan anggota tubuhnya si Christina. Di sini kita bisa lihat deh, kalau seandainya Thomas tuh kayaknya memang ada gila-gilanya dia ya. Kayak, kok bisa gitu dia melakukannya gitu kan. Kalau seandainya dia memang marah ngebunuh kan orang biasa ngebunuh aja kan. Ini bener-bener detail weh dilakuinnya kayak gitu. Seperti yang aku bilang tadi guys, Thomas itu lari kan guys. Tapi untungnya di sana polisinya gercep, cepet. Bukan tipe-tipe polisi di negara Wakanda gitu yang kalau kita mintain tolong lama. Enggak, ini langsung cepet kerjanya. Besokan harinya si Thomas langsung ketangkap. Thomas pun ditangkap dan kemudian ya polisi melakukan penyelidikan gitu ya kan. Tanyalah sama si Thomas, sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu. Terus si Thomas ini ngomong, pada saat itu dia tuh pulang kerja. Pas dia pulang kerja dia lihat Christina sudah tergeletak, sudah tidak bernyawa. Terus si Thomas ini panik, karena panik dia mau si Christina.
Alasan macam apa itu? Di mana pula ada orang bisa berpikiran kayak gitu? Di mana-mana ya kan, kalau seandainya kita lihat ada orang gitu yang sedang sakit atau sudah tidak bernyawa, kita pasti bawa lah ke rumah sakit atau kita panggil polisi lah. Mana pula ada orang kepikiran buat mutilasi? Memang alasannya nggak masuk akal. Tentunya polisi nggak percaya dong, karena alasan bodoh macam apa itu? Mana pula bisa seperti itu ya kan? Dan polisi tentunya nggak percaya dong, karena kan itu alasan yang bodoh banget. Ya siapa coba yang bisa percaya alasan kayak gitu? Dan alasannya si Thomas ini tentunya terpatahkan dengan hasil otopsi. Hasil otopsi keluar dan temukan memar di lehernya Christina. Dan memar ini muncul akibat dicekik, guys. Dan temukan juga luka di bawah pipi, di bawah alis, dan juga di hidung, gengs. Jadi kalau seandainya Christina benar-benar hanya ditemukan dalam posisi tidak bernyawa, kenapa ada cekikan di lehernya? Kenapa ada luka-luka di wajahnya? Kan nggak masuk akal. Selain itu juga ada memar di kakinya si Christina, geng. Di belakang kepala Christina juga ada memar. Bahkan ada banyak sekali luka di kepalanya Christina, seakan-akan rambut Christina itu ditarik paksa, guys. Jadi ada luka-lukanya gitu, guys. Seakan-akan seperti kulit kepalanya itu ikut terangkat. Bayangkan itu ditarik seberapa kuat jadi jambaknya itu. Dan karena hasil otopsi sudah keluar, ya udahlah, Thomas nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya kan. Thomas ngakulah kalau dia memang tersangkanya, kalau dia tuh ngehabisin nyawanya si Christina. Terus ya udah, polisi tanya lah, kenapa kamu menghabisi nyawanya Christina? Si Thomas cerita. Si Thomas bilang pada saat itu mereka tuh sedang makan santai. Pas mereka lagi makan, tiba-tiba Christina ambil pisau, terus mau nyerang si Thomas. Nah, Thomas kan panik tuh posisinya ketika diserang pakai pisau sama si Christina. Jadi si Thomas itu coba melawan, kemudian mencekik Christina sampai Christina akhirnya meninggal. Terus kata Thomas, karena dia panik gitu kan si Christina dan meninggal, akhirnya dia tuh memutuskan lah, kayaknya aku harus memutilasi si Christina lah agar hilang barang bukti. Kemudian karena dia panik, akhirnya kepikiran, aku mau si Christina. Dia memutuskan untuk memutilasi si Christina menggunakan gergaji yang entah gimana caranya ada gitu di ruang cuci baju gitu. Dia juga berpikiran untuk ngeblender Christina karena ada blender di ruang cuci. Gimana pula itu, weh? Saat tadi ada gergaji, sekarang katanya ada blender, dan itu ada di ruang cuci. Ya nggak masuk akal. Terus kenapa juga ada bahan kimia situ, mau dibilang juga gitu tiba-tiba bahan kimianya ada di situ? Kan memang nampak kali sini si Thomas ini nih, sembarang aja ngomongnya gitu, nggak jujur dia. Dan tentunya mendengar pengakuan Thomas ya tentu nggak ada yang percaya lah. Apalagi katanya dia tuh dalam posisi panik ya guys. Siapa coba orang yang panik kepikiran untuk tapi ya tentunya pengadilan bisa mengalahkan argumennya si Thomas dong. Pengadilan memberikan bukti kalau seandainya Thomas pada saat si Christina, dia tuh masih sempat guys nonton YouTube. Kan bayangkan lah gengs, orang panik kok sempat-sempatnya buka YouTube. Kan nggak masuk akal. Ya udahlah, mati kata lah si Thomas ya kan. Akhirnya si Thomas ya dijatuhi hukuman lah sama pengadilan. Namun Thomas ini bukannya merasa bersalah, Thomas ini malah nyalahin mertuanya alias orang tuanya Christina. Dia bilang, ini semua gara-gara kalian yang menghancurkan keluargaku. Seandainya kalian gak datang ke rumahku, hal ini pasti gak akan terjadi. Jadi dia nyalahin orang tua Christina karena orang tua Christina itu mendapati kelakuannya. Bukannya nyalahin dirinya yang udah kayak gitu, ya malah nyalahin orang lain. Memang banyak lain otaknya. Terus guys, ada yang aneh. Dalam masa sidang, si Thomas itu terlihat dingin, terlihat tidak ada rasa bersalah, terlihat santai gitu. Lain sama orang-orang yang biasanya kalau melakukan tindakan pembunuhan gitu ya kan. Mereka tuh ada rasa bersalah atau ada perasaan yang takut dan sebagainya. Enggak, dia tuh dingin aja. Satu-satunya emosi yang ditunjukkan ya emosi marah kepada orang tuanya Christina, itu aja. Dan karena inilah dari pihak pengadilan merasa sepertinya si Thomas ini mengalami gangguan jiwa guys. Namun tentunya ini kan dibutuhkan pembuktian. Jadi sampai sekarang ini Thomas tuh dinyatakan bersalah, tapi untuk putusannya dia tuh dipenjara berapa lama tuh belum ada. Karena pengadilan tuh masih pengen cari tahu apakah benar-benar Thomas ini punya penyakit mental atau enggak. Terus seperti yang kalian tahu kan, kalau seandainya si Christina ini punya 2 orang anak yang masih kecil kan. Nah, anak-anaknya ini dititipkan ke lembaga perlindungan anak. Sedangkan orang tuanya Christina itu pada saat ini posisinya itu dalam keadaan yang sangat tertekan guys. Mereka tuh punya trauma karena kan mereka ngelihat ya anaknya di depan mata mereka sendiri gitu kan jenazahnya. Ya tentunya ini memberikan dampak psikologi yang berat buat mereka. Jadi mereka tuh pada saat ini lagi proses pengobatan ke psikolog. Makanya itu juga anak-anak Christina ini dititipkan ke lembaga perlindungan anak. Belum bisa dijaga dulu sama orang tuanya Christina karena orang tua Christina juga lagi struggle guys.
Dan guys, tadi kan aku cerita memberikan nama Thomas nih, backgroundnya nggak terlalu lengkap gitu ya kan. Karena sebenarnya di situ ada aturannya kalau seandainya korban dan tersangka dalam kasus kriminal itu harus disembunyikan. Cuman kebetulan Christina kan ini orangnya sudah sangat populer ya, sangat terkenal. Makanya akhirnya ya udah banyak orang yang tahu kalau seandainya dia korbannya. Sedangkan si Thomas ini sebagai tersangka masih dirahasiakan. Jadi Thomas ini bukan nama aslinya dia guys. Jadi buat kalian yang punya pasangan yang udah KDRT ya guys, mau cewek maupun cowok, segera lari guys, run, jangan lagi walk away, jangan jalan, lari, kabur. Karena orang yang sudah sekali KDRT, kemungkinan dia akan KDRT besar lagi guys, lebih besar lagi kemungkinannya. Bahkan bisa jadi lebih parah. Jadi kaburlah, selamatkan diri kamu, selamatkanlah anak-anak kamu, selamatkanlah masa depan kamu gengs. Jangan pernah takut meminta bantuan, jangan pernah ngerasa KDR itu adalah aib, jangan pernah ngerasa seperti itu ya guys ya. Pokoknya kalau seandainya kalian sudah KDRT, laporkan dan pergi, oke? Oke lah, sekian video hari ini ya guys ya. Aku harap dimanapun kalian berada, kalian bisa menemukan pasangan yang benar-benar mencintai kalian, yang benar-benar tulus, nggak kayak si Thomas ini ya guys ya. Dan seperti yang kita lihatlah biasanya itu yang dalam dunia internet, Instagram yang nampak indah itu, janganlah terlalu percaya kali guys. Banyak kali itu yang depannya indah, belakangnya nggak indah. Jadi tetap syukuri hidup kalian dan jangan lupa untuk selalu membantu satu sama lainnya ya guys ya. Sekian video hari ini. Buat setiap teman-teman yang nonton, aku ucapkan terima kasih dan aku doakan semoga kalian sukses dan sehat selalu. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video aku ke banyak orang supaya channel aku makin rame, aku makin semangat juga guys buat uploadnya ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.